Pemirsa, lantas bagaimana sebetulnya konsekuensi politik bagi Gibran, Prabowo, dan Partai Golkar, serta untuk Presiden Joko Widodo usai Golkar resmi mengusung Gibran sebagai bacawa pres Prabowo? Ya, kita akan membahasnya langsung bersama pakar politik senior Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bung Iqbal. Selamat pagi, Mbak Marcel. Ya, Prof. Ikrar, Partai Golkar kan akhirnya resmi mendeklarasikan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo. Ini bisa dibilang sudah bukan kejutan lagi melihat dinamika yang terjadi belakangan ini. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Apakah Anda sudah bisa memprediksi? Ya, sebetulnya bocoran-bocoran mengenai hal itu sudah banyak beredar ya. Jauh hari sebelum adanya peristiwa yang kemarin siang ya. Kenapa demikian? Biar bagaimanapun teman-teman di Partai Golkar juga kadang-kadang juga ada yang memberikan informasi kepada saya ya. Jadi enaknya menjadi pengamat politik itu kan kadang-kadang kita nggak usah capek-capek mencari informasi, tapi informasi itu datang sendiri mendatangi saya, dan kemudian informasi itu bukan katanya-katanya, tapi karena memang mereka berada di lapangan dan mereka juga mengikuti pergerakan, dan karena itu mereka bisa memberikan informasi yang benar-benar kalau istilah intelijennya itu A1 lah begitu. Oke, jadi sudah dengar sebelumnya. Informasi itu apa isinya, Prof? Apakah memang bacawa pres? Begini ya, itu ada informasi yang pertama tentunya adalah bahwa Gibran akan diajukan oleh Partai Golkar melalui underbow dari Partai Golkar ya, yaitu Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Nah ini yang kemudian saya juga kaget juga loh, kok lewat Angkatan Muda Pembangunan Indonesia gitu kan, ya Pembaruan Indonesia bukan langsung ke Partai Golkar aja. Jadi tapi saya juga menduga bahwa kenapa melalui AMPI supaya Gibran itu dipersonifikasikan sebagai anak muda gitu kan. Jadi saya lihatnya begitu, dan kemudian masuk melalui Partai Golkar ya Sabtu kemarin itu, dan kemudian juga akan langsung diadakan deklarasi, tapi kita tahu sampai detik ini belum ada deklarasi resmi dari koalisi Indonesia Maju. Mungkin akan dilakukan hari ini ya, karena ini katanya hari baik, hari santri, dan mungkin Gibran juga akan dideklarasikan hari ini, dan kemudian besok daftarkan di KPU gitu. Ya, Prof, tadi Anda sudah sampaikan bahwa Gibran ini dipilih salah satunya karena usia muda, representasi dari anak muda. Betul. Apakah itu akan linier sejalan dengan nantinya pemilih muda juga akan memilih pasangan Prabowo Gibran, Prof? Ya, kalau tadi saya lihat laporan Metro TV ya, yang mengenai anak muda ngumpul di Pegangsaan Timur itu ya, di Gedung Proklamasi, saya tidak melihat bahwa mereka-mereka yang datang itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan the true believers ya. Maksud saya orang-orang yang benar-benar mempercayai atau dapat dipercaya adalah mereka yang datang itu dengan penuh heroisme dan kemudian ingin mendukung Gibran dan sebagainya. Bukan mustahil mereka bukan orang-orang yang datang atas dasar partisipasi politik biasa, tapi adalah suatu gerakan yang dimobilisasi ya. Jadi itu yang makanya saya tidak melihat bahwa bahwa generasi milenial, generasi Z itu kemudian juga akan melihat bahwa Gibran dari generasi mereka, dan mereka juga akan mendukung penuh Gibran sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Dan Anda juga jangan lupa ya, karena begitu gencarnya berbagai pandangan dari para ahli hukum tata negara ya, termasuk juga para pengamat politik termasuk saya ya, bukan mustahil Gibran itu di mata anak muda, di mata rakyat biasa, di mata orang-orang kampung dari seluruh Indonesia, Gibran itu bukan pilihan saya gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini, buat Prabowo, Gibran itu bisa saja bukan aset politik yang besar, tapi bisa menjadi faktor liabilitas ya, faktor kelemahan di dalam pasangan Prabowo Gibran ini di dalam pemilu 2024 yang akan datang begitu ya. Dan jangan salah juga ya, ada juga selentingan politik bahwa karena
bapaknya itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif, mesin politiknya itu mungkin akan digerakkan ya dengan menggunakan aparatur negara ya. Awalnya saya dengar itu Polri, karena Polri adalah yang dekat dengan masyarakat, yang juga akan menjadi pengaman pemilu ini ya. Dan sekarang tambah lagi katanya baju hijau. Baju hijau itu berarti TNI AD. Tapi saya yakin bahwa aparat negara kita mudah-mudahan masih menggunakan nalar sehat, bahwa mendukung atau menjadi mesin politik bagi satu pasangan di dalam pemilihan presiden itu bukan tugas pokok dan fungsi mereka ya. Tugas pokok dan fungsi mereka adalah menjaga pertahanan dan juga keamanan Indonesia ya. Menjaga stabilitas keamanan gitu. Bukan menjaga dukung politik gitu. Ya. Ya, jika tadi Anda menyebutkan justru itu malah bisa menjadi kelemahan ya. Lalu menurut Anda mengapa Prabowo ini sangat yakin di antara banyaknya nama yang muncul? Bahkan kalau kita lihat surveinya Gibran tidak terlalu tinggi, jauh di bawah nama-nama lain. Kenapa akhirnya Prabowo ini tegak lurus begitu istilahnya? Tetap pokoknya harus Gibran yang menjadi bacawa pres yang akan mendampingi saya. Apa tanggapan Anda, Prof? Karena Prabowo percaya dia anak presiden, dia aset. Nah, kemudian presiden bisa menggunakan cara apapun ya, baik menggunakan apa yang tadi saya katakan mesin politik melalui polisi ya, atau TNI, atau Badan Intelijen Negara, atau juga kemudian BSSN untuk membuat hoax dan sebagainya. Tapi lagi-lagi saya berani mengatakan institusi-institusi tentunya akan hati-hati ya. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi mereka berupaya untuk menjadi institusi-institusi yang dipercaya oleh rakyat ya, benar-benar menjalankan tugas-tugas mereka untuk negara, bukan untuk penguasa, bukan juga untuk satu pasangan ataupun partai politik tertentu ya. Jadi dengan kepercayaan saya seperti ini, mudah-mudahan asumsi itu benar gitu. Alasan Gibran ini adalah anak Presiden Joko Widodo, kemudian representasi anak muda tadi ya. Apakah itu sudah menjadi alasan yang cukup kuat, Prof, untuk menjadi salah satu kontestan dari Pilpres 2024-2029? Karena untuk persaingannya juga ini kan tidak main-main ya, persaingan di 2024 nanti, Prof. Ya, sebetulnya jawaban saya tuh sudah ada dari pertanyaan Anda ya. Begini ya, Anda tahu Golkar itu bukan partai baru kemarin ya. Golkar itu adalah partai atau bahkan golongan fungsional yang dulu digagas oleh Bung Karno, Supomo, dan juga Ki Hajar Dewantoro ya, yang akan menjadi kekuatan politik masa depan ya. Itu sejarah Golkar seperti itu. Nah, kemudian pada era Orde Baru ya, atau menjelang munculnya Orde Baru, dia tidak dimatikan, tapi kemudian dilanjutkan dengan membentuk misalnya sekretariat bersama Golkar ya, atau Sekber Golkar ya. Dan kemudian perjalanan politik, Anda tahu Golkar itu adalah alat politik dari Presiden Soeharto, dan dalam masa 25 tahun reformasi ini Golkar belum mampu menjadi satu kekuatan politik yang bisa menjadikan orang Golkar itu menjadi presiden ataupun wakil presiden ya. Ini adalah sejarah politik. Nah, kalau sekarang Golkar ngambil Gibran, Anda tahu Golkar itu melanggar suatu sistem merit di dalam partainya sendiri ya, yang dimana orang itu kalau ingin menjadi pejabat politik atau anggota legislatif itu harus melalui suatu proses kaderisasi yang cukup panjang. Saya sedikit cerita ya, saya kebetulan mengamati Golkar juga ya. Golkar dulu, Anda tahu lawan politiknya era Soeharto itu adalah PDI dan Partai Persatuan Pembangunan ya. Dulu dari dua partai itu, PDI dan P3 itu juru bicara yang sangat kuat itu adalah dari P3 itu, saya lupa lagi namanya nih, satu sejarawan Betawi itu ya, jadi Ridwan Saidi ya, dari P3 ya. Dan kemudian kita tahu Ridwan Saidi pernah terpental dari
Partai Persatuan Pembangunan dan kemudian dia ngelamar menjadi anggota Partai Golkar dan kemudian dia mau jadi anggota legislatif. Teman-teman di Golkar langsung ngomong, lo pikir gue lupa siapa lo, saya gitu. Jadi ini dulu adalah orang yang sangat mengkritik Golkar, makanya mereka langsung menjawab, kalau Anda ingin menjadi anggota legislatif dari Partai Golkar, sabar, tunggu dulu, harus berinternalisasi dengan Partai Golkar paling nggak 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Nah ini sekarang Gibran, Anda tahu, kemarin masuk ya menjadi anggota Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, besok ya atau lusa itu kemudian bisa menjadi calon wakil presiden dari Partai Golkar berpasangan dengan Prabowo Subianto. Anda bisa bayangkan teman saya yang namanya Aceh tadi ya kemarin itu ya, ketika dia membacakan bahwa Gibran akan menjadi calon wakil presiden yang didukung Partai Golkar, itu bagaimana hati dia sendiri ya. Dia sebagai juga kader muda Partai Golkar atau teman-teman lain yang juga menjadi kader muda Partai Golkar yang sebetulnya sudah berjuang di dalam partai, sudah berupaya bermain politik dalam partai, kemudian tiba-tiba seakan-akan anak muda dalam Partai Golkar itu dinihilkan hanya untuk menjadikan seorang anak presiden. Golkar pun ada pergolakan ya Prof. Ikrar ya. Kenapa? Artinya di internal Golkar pun sampai saat ini masih ada pergolakan, kayak masih belum legowo gitu. Semua kader masih belum satu suara. Kalau buat saya iya ya, makanya itu saya katakan bahwa saya mendapatkan informasi dari dalam Partai Golkar sendiri ya, yang selama ini juga menjadi pengurus di DPP Partai Golkar. Jadi di situ menunjukkan betapa kegelisahan itu muncul dan bukan mustahil ya anak-anak muda di Partai Golkar itu akan melakukan kalau menurut saya official disobedience ya. Jadi maksud saya mereka adalah pejabat-pejabat di Partai Golkar pasti akan melakukan ketidakpatuhan kepada partai dengan tidak memilih calon presiden ataupun wakil presiden yang diajukan oleh partainya sendiri ya. Dan itu pada tingkatan pengurus bukan mustahil terjadi, bahkan di pengurus pusat sendiri. Belum lagi di daerah-daerah ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Anda tahu setiap pemilihan umum asal partai atau pengurus asal partai tidak identik dengan pilihan mereka terhadap siapa calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai itu ya. Termasuk juga Anda tahu ya, kenapa ini mundur-mundur penyebutan Gibran itu, karena saya dengar juga di dalam koalisi Indonesia Maju sendiri terjadi perdebatan sengit ya. Ada yang mengatakan juga bahwa ini bisa menjadi faktor liabilitas ini buat kami nih, buat kita gitu kan. Nah ini kemudian apa tetap mau dimajukan? Kalau Prabowo kan mikirnya karena bapaknya presiden, kemudian mesin politiknya akan dipakai begitu. Dan pas ya kakak adik juga semua sama-sama masuk partai langsung memegang jabatan yang strategis. Iya, dan nah itu ya, Anda sebagai misalnya presenter ataupun sebagai anchor di Metro TV, nggak mungkin kan Anda masuk kemarin kemudian udah langsung menjadi anchor. Pasti Anda akan menjadi belum ada latar belakang politik sebelumnya ya. Dulu, ya. Betul, dan yang tidak kalah penting internalisasi tadi ya Prof. Kita beralih ke soal Megawati, Prof, PDIP, Prof. Militer tiba-tiba jadi jenderal gitu. Iya, Prof, kalau kita sudah bahas tadi ternyata jadi liability atau kelemahan ya justru untuk Prabowo sendiri, kemudian juga untuk Partai Golkar. Lantas bagaimana dampaknya terhadap Joko Widodo dan juga PDIP begitu? Karena kalau kita melihat Joko Widodo ini kan beberapa kali disebutkan dibesarkan begitu ya oleh PDIP. Kemudian juga sudah ada pernyataan tegas dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang 2 kaki, 3 kaki silakan keluar. Apa implikasinya Prof terhadap Presiden Joko Widodo? Saya terus terang ya, saya termasuk orang yang dulu sangat mendukung Pak Jokowi ya. Bahkan dulu mengidolakan beliau sebagai pemimpin bangsa yang benar-benar memiliki keinginan untuk membangun negeri ini ya. Beliau juga adalah orang yang berani mengatakan tidak kepada misalnya Amerika Serikat, kemudian juga Eropa, bahkan terhadap Cina sendiri ya. Jadi itu yang kita inginkan bahwa
Presiden Jokowi itu akan selesai atau menyelesaikan masa jabatan presidennya itu dengan soft landing ya. Anda pasti bisa baca tulisan saya di beberapa harian ataupun komentar saya. Tapi kalau kita lihat begini, ini bukan mustahil Pak Jokowi atau akan hard landing atau crash landing ini ya. Ini yang kalau saya lihat ya. Dan kenapa kalau Anda perhatikan pernyataan-pernyataan Prabowo Subianto ataupun teman-teman di PDIP, sekarang mereka berupaya untuk tidak mengaitkan Ganjar dan Mahfud MD itu dengan Prabowo ya, dengan Jokowi ya. Kenapa demikian? Karena memang mereka melihat bahwa Sandia Kalaning di dalam diri Jokowi itu sedang terjadi begitu. Jadi ini senjakala bagi Jokowi dan bukan mustahil ini juga kepercayaan dan dukungan rakyat kepada beliau itu sudah sedang dalam posisi merosot ya, walaupun beliau masih dalam dari lihat survei kepercayaannya kepada hasil politiknya itu masih 80%, tapi kita nggak tahu kalau misalnya survei itu dilakukan sekarang. Dan itu juga untuk PDIP, kalau menurut saya Megawati agak relief tuh ada perasaan malah lepas gitu kan. Jadi nggak ada lagi problem-problem politik yang selama ini selalu muncul bahwa terjadi persaingan antara Jokowi dengan Megawati ya. Jadi dengan sikap presiden seperti ini membiarkan anaknya untuk menjadi kader dari partai lain ya. Orang bisa menilai sendirilah apakah dia itu tidak loyal kepada partai, tidak loyal kepada pimpinan partai, dan Anda juga bisa melihat bagaimana pernyataan Gibran yang katanya tadi tegak lurus pada Ibu Mega, saya akan terima apapun yang diperintahkan oleh ketua umum partai, dan kemudian juga Anda tahu hari-hari terakhir juga bilang, mana saya nggak bikin SKCK kok, ya. Ternyata ada. Dan Anda tahu yang namanya pernyataan Anda itu atau pernyataan dia itu adalah janji politik, hutang politik ya. Dan di dalam bahasa peribahasa Indonesia, mulutmu adalah harimaumu ya. Jadi dan Anda jangan lupa bahwa kita ngomong kayak saya ngomong begini nih, itu pasti ada rekam digitalnya ya. Suatu saat nanti akan balikin orang lain. Nih Ikrar, lo ngomong apa dulu di Metro TV hari Minggu pagi sekian begitu. Terima kasih ya Prof Ikrar. Kalau kita warga biasa mungkin biasa kalau ngomong katanya esok dole sore tempe itu biasa. Tapi kalau pejabat negara sebaiknya jangan berubah-ubah, harus konsisten begitu ya. Harus konsisten ya dari awal terhadap dukungan-dukungan yang kemudian bisa membuat sampai saat ini ya kepuasan cukup tinggi, tapi sayang tadi kemungkinan justru akan hard landing. Kita lihat nanti ya hard atau ya Kalau konsekuensinya. dari Prof Ikrar sepertinya akan seperti itu. Prof Ikrar terima kasih Terima kasih Prof Ikrar. sudah bergabung dengan Metro Pagi. Terima kasih Bung Iqbal, Mbak Marcel. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.